Desa Sidomulyo, saksi sejarah perjuangan seorang tokoh pemerhati lingkungan masa depan, Fajar Basuki. Lah kok seenaknya sendiri manusia merusak air, udara, dan tanah. Mau masuk kemana manusia ini? Mengabdi, ikhlas, mencintai. Jadi gini ya Pak ya, jadi kegiatan Bapak sebelum ada KUJ itu, Bapak punya orang Jakarta ya. Dalam artian Bapak masih KTP Jakarta, datang di sini sebagai konsultan irigasi. Nah, konsultan ini harus keluar masuk desa. Ya, di desa itu ketemu dengan banyak sekali namanya petani, dari mulai petani yang kaya sampai yang paling miskin di Jawa Tengah maupun Jogja. Bapak kan pemberdaya masyarakat, ya, yang berhubungan dengan sampah, limbah, kemudian daur organik, sama yang terakhir ini yaitu tentang lingkungan. Daerahnya ada 4 kabupaten di DIY, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman. Jadi 4 daerah itu desa di DIY harus terkenal masing-masing itu, mempunyai ikon, yaitu apa? Yang terkena desa itu potensinya apa kita munculkan. Ya. Sampai detik ini pertanian tetap jalan di tempat, malah mundur. Ya, karena apa? Karena menanam padi mundur atau maju, Mbak? Mundur. Akibatnya mindsetnya para petani itu mundur, ditanam seperti ini aja udah dapat menghidupi kita, selesai. Sekarang menanam padi itu maju. Jadi dibuat orang untuk mindsetnya maju. Tapi kita mempunyai dasar, yaitu yang namanya 3P. Ya, pertanian, perikanan, peternakan. Jadi setiap rumah harus ada pertanian dengan sistemnya yaitu vertikultur, kemudian perikanan dengan menggunakan namanya lelaki sintal, lele lahan kering sistem terpal, kemudian perikanan dengan menggunakan ayam, yaitu 7 ayam betina, 1 ayam jantan. Pisang atau pisang sasi, yaitu di Bantul dan di Gunung Kidul. Kalau di Kulon Progo Bapak mengadakan namanya katesisasi. Tapi kalau di Sleman Bapak mengadakan namanya nagaisasi, menanam tanaman buah naga. Jadi awalnya Bapak sendiri, kemudian KUJ Bapak lahirkan, ya. Baru itu beberapa tempat kita minta untuk KUJ bisa ikut menangani di situ. Terus terang aja Bapak nggak punya hambatan, karena Bapak ikhlas ridho. Jadi kalau itu dilakukan Bapak akan berucap alhamdulillah, kalau tidak dilakukan Bapak akan ngajarin lagi. Kemudian Bapak juga banyak sekali yang mau membunuh Bapak. Iya. Ya, dicegat di jalan. Tapi Pak percaya sekali dengan firman Tuhan Allah. Jadi Pak sudah ucapkan, siapa yang bisa menyelamatkan Bapak? Allahu Akbar, selesai. Nah, untuk nextnya ke depan, ya, Bapak akan menggunakan namanya 5 rubah. Nah, 5T tadi tetap pada Allah. Ya. T yang pertama, yaitu kita percaya dengan adanya Tuhan Allah. Ya, jangan lupa itu sebutkan. Yang kedua, pengelolaan sampah untuk kesehatan lingkungan. Yang ketiga, 3P tadi Bapak sisipkan di sini, 3P yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat itu potensi, tadi sempat Bapak sanksi yang nanti bisa mengabad. Bapak sampai ke tujuannya itu apa? Untuk Indonesia. Yang terakhir yaitu tentang menanam. Ya. Dimanapun berada kalian harus menanam. Ya. Manusia itu pada dasarnya harusnya motong 1, nanam 1000. Tapi kenyataannya motong 1000, nanam 1. Katakan selama 40 tahun yang lalu Bapak dapatkan uang, tapi bukan Bapak belum dapatkan surga. Karena setelah Bapak ada di Jawa Tengah dan Jogja ini, Bapak berusaha untuk tidak namanya untuk mencari uang, tapi namanya multi level marketing pahala. Anak-anak saya, kalau mau jari itu Bapak mau nangis. Ya ini anak-anak saya ini. Ya, jadi mereka itu yang membuat saya itu harus bergerak, saya harus maju lagi, memberikan hal yang baru, memberikan hal yang baru. Kadang-kadang enggak, ya kasihan dia. Ya, itu Mbak, jadi anak-anak saya, nampingan saya ini juga saya harus bergerak. Jangan statis Pak. Dia juga senang memberikan motivasi, memberi penyuluhan atau sosialisasi dengan pemberdayaan masyarakat, mengubah pola pikir. Sementara kita jauh-jauh ke sana dari Pak Fajar bekerja di sini, memang banyak sekali juga kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh warga masyarakat. Bahkan beliaunya tidak pernah memungut istilahnya untuk beri bensin atau apa itu. Pokoknya tidak ada istilahnya bayaran. Memang dia relawan yang Belajar banyak banget dari Pak Fajar. Gimana perjuangan Bapak, kalau kan Bapak juga punya seorang ibu yang
perjuangan Pak Fajar untuk bisa menyambangi banyak-banyak desa yang membutuhkan perhatian beliau, plus menjaga ibu beliau, yang itu menurut saya sudah sangat luar biasa gitu. Pantas, Pak Fajar itu pantas dikatakan sebagai pahlawan. Nah, beliau itu pertama ikhlas, yang kedua itu memberikan motivasi kepada warga yang belum tahu tentang pertanian, belum tahu tentang segalanya, serta menyadarkan orang-orang yang